Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safety Maisari dengan MM 5021076 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 dan P5 IKM. A. Pengembangan IPS berbasis tematik pada K13 atau PPK. Pelaksanaan kurikulum 2013 juga membutuhkan perangkat pembelajaran guna menunjang keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013. Perangkat pembelajaran tersebut diantaranya program tahunan, program semester, pemetaan KI atau KD, silabus, RPP, buku, lembar kerja siswa, bahan ajar sebagai acuan untuk peserta didik dan guru, buku data kehadiran siswa, buku jurnal, mengajar, evaluasi para peserta didik, dan portofolio sebagai bahan evaluasi. Buku ajar dikenal juga dengan buku teks, buku materi, atau buku paket, merupakan acuan untuk peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran mengajar. Pendekatan pembelajaran tematik dalam IPS yang sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Model pendekatan tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individu maupun kelompok aktif mencari, mengenali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu. Ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atau dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang. Cabang ilmu sosial, sosiologi seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu IPS atau studi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang ilmu sosial, sosiologi, geografi, ekonomi, politik, antropologi, fisiologi, dan psikologi sosial. Sejalan dengan konsep tersebut, pembelajaran tematik dalam IPS adalah model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral. Setelah tema ditetapkan, maka selanjutnya tema dijadikan dasar untuk menentukan sub-tema dasar dari bidang studi lain yang terkait. Buku ajar pada kurikulum 2013 disampaikan secara tema bukan mata pelajaran, karena kurikulum 2013 sifatnya tematik integratif. Maka semua mata pelajaran disatukan dan dibagi menjadi beberapa tema. Kurikulum 2013 menuntut proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara tematik, maka pembelajaran harus benar-benar menggunakan tema secara utuh. Pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, yaitu 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Memberi pengalaman langsung atau konseptual. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai muatan pembelajaran. 5. Bersifat luas atau fleksibel. 6. Hasil pembelajaran dan pengembangan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Modul tematik berbasis PPK belum pernah ditemukan di lapangan karena terdapat kegiatan pembiasaan PPK dan mengintegrasikan materi tematik dengan PPK. Karakter yang diperkuat pada PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Integritas pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik yaitu materi yang dihubungkan dengan pendidikan karakter dan juga ada kegiatan pembiasaan yang harus dilakukan oleh siswa sehingga ada kegiatan aplikasi pendidikan karakter yang harus dilakukan oleh siswa. Jadi, di dalam modul ini akan tergambar secara jelas kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan karakter yang dilakukan oleh siswa.
Tema yang dikembangkan dalam modul adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, diharapkan siswa akan mengetahui cara menghargai keberagaman masyarakat dan budaya sehingga tercipta kerukunan. Modul tematik berbasis PKK dapat memfasilitasi guru untuk menjelaskan konsep tentang Bhinneka Tunggal Ika dan memberikan pendidikan karakter tentang cara seseorang dalam menghadapi keberagaman. Modul ini dilengkapi dengan lembar kegiatan siswa yang berhubungan dengan penguasaan konsep dan juga aplikasi pendidikan karakter yang disesuaikan dengan keberagaman masyarakat dan budaya yang ada di lingkungan siswa sehingga pembelajaran menjadi konstruktivisme. B. Pembelajaran IPS berbasis tematik pada P5 IKM. Penerapan P5 dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui proyek profil yang dikembangkan oleh peserta didik dengan menggabungkan studi kasus dan studi lapangan. Pembelajaran dengan pendekatan P5 dapat membantu peserta didik untuk menjadi problem solver yang terampil, untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas serta memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang terjadi di masyarakat. Pembelajaran dengan pendekatan P5 dapat membantu peserta didik untuk menjadi problem solver yang terampil, siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas serta memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan pembelajaran tematik dalam P5 adalah suatu cara yang efektif untuk mengembangkan suatu pendidikan berfokus pada peserta didik, membentuk karakter berlangsungnya pembelajaran yang kontekstual. Beberapa langkah penentuan dalam penerapan pembelajaran tematik P5 yaitu 1. Pemilihan langkah, 2. Integrasi mata pelajaran, 3. Perencanaan aktivitas, 4. Pembelajaran berpusat pada siswa, 5. Pemanfaatan teknologi, 6. Mengembangkan karakter, 7. Kolaborasi, 8. Refleksi. Penerapan pembelajaran tematik dalam P5 atau IKM bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang telah bermakna, relevan, dan berpusat pada pengembangan siswa secara holistik. Pembelajaran tematik yang terintegritas dalam nilai-nilai Pancasila dalam P5 IKM membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang Pancasila dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dapat memotivasi siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang bermartabat. Kebutuhan pembelajaran tematik bermuatan IPS yang ditemukan data bahwa sistem pengalaman pembelajaran hanya terdapat pada tahap kognitif belum konkret. Pada pengetahuan yang disampaikan, terbatas konteks sosial yang dibawa di depan proses pembelajaran. Demikianlah penjelasan materi tentang saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.